Nama saya Sartika Marbetta Mute dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Prodi Pendidikan Matematika, Stambuk 2019. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang dapat membuat sebuah video simulasi mengajar saya tentang deret aritmatika pelajaran di kelas 11 IPA IPS semester ganjil. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Contextual Teaching and Learning. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata siswa dan mengarahkan siswa untuk dapat bekerja secara mandiri namun tetap ada learning community-nya, yaitu belajar dengan masyarakat atau dengan kelompoknya. Jadi, menurut saya, model pembelajaran ini sangat efektif digunakan agar siswa dapat bekerja secara mandiri dan dengan kelompoknya. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, sehat luar biasa. Gimana, udah pada siap belum menerima pelajaran hari ini? Udah dong, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Siapa di sini ketua kelasnya? Ya, apakah semuanya hadir, Nak? Hadir, Bu. Semua hadir. Baiklah, kalau begitu kita mulai ke pelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu ingin tanya nih, siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu lalu? Saya, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang barisan aritmatika, Bu. Siapa yang tahu apa itu barisan aritmatika? Saya ingat, Bu. Barisan aritmatika merupakan barisan yang memuat bilangan-bilangan yang memiliki aturan dan pola tertentu. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki aturan memperoleh bilangan-bilangan berikutnya dengan menambahkan sesuai dengan selisih yang sama. Ya, bagus ya. Masih ingat pelajaran di minggu lalu. Apakah ada yang ingin ditanya lagi tentang pelajaran di minggu lalu? Ibu, saya ingin bertanya. Untuk menentukan beda itu, bagaimana, Bu? Untuk menentukan beda. Untuk menentukan beda dalam barisan aritmatika itu adalah dengan cara kita kurangi satu suku dengan suku sebelumnya. Jadi misalnya kita kurangi dia antara suku kedua dengan suku pertama. Nah, hasilnya itu atau selisihnya itulah yang dinamakan dengan bedanya. Apakah sudah dimengerti? Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup jelas semua pelajaran kita di minggu lalu. Untuk itu kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang deret aritmatika. Baiklah anak-anak, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian deret aritmatika. Yang kedua, siswa dapat menentukan rumus jumlah n suku deret aritmatika. Yang ketiga, siswa dapat menghitung jumlah n suku deret aritmatika. Lalu yang keempat adalah siswa dapat mengaitkan materi deret aritmatika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, agar tujuan pembelajaran kita kali ini dapat tercapai, diharapkan kepada seluruh anak didik kami untuk aktif dalam pembelajaran ini, fokus mendengarkan penjelasan dari Ibu agar anak didik kami dapat mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Oke anak didik kami? Baik, Bu. Selanjutnya, Ibu akan bawa kalian untuk menyelesaikan suatu contoh soal, di mana contoh ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pasti kalian semua pernah menabung kan? Pernah, Bu. Nah, jadi contoh soalnya ini adalah tentang menabung. Misalkan si A menabung dengan jumlah tabungan yang naik terus setiap minggunya dan pertambahan uang yang ditabung selalu tetap setiap minggunya. Di minggu pertama, si A menabung 5.000. Di minggu kedua, si A menabung 9.000. Lalu di minggu ketiga, menabung 13.000. Begitu seterusnya. Lalu, berapakah jumlah tabungan si A di minggu ke-6? Ayo anak didik kami, siapa yang bisa menjawab? Baiklah, jika kalian belum mengerti, Ibu akan bantu. Yang pertama, di sini kita tentukan dulu tabungan si A dari minggu pertama hingga di minggu ke-6.
Siapa yang bisa menentukan tabungan si A dari minggu pertama hingga minggu ke-6? Untuk menentukan berapa tabungan si A sampai di minggu ke-6, kita dapat menggunakan rumus barisan aritmatika, Bu, yaitu U sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B. Nah, tadi kan sudah diketahui tabungan si A di minggu pertama itu 5.000, berarti A sama dengan 5.000. Lalu pertambahan jumlah tabungan 9.000 dikurang 5.000 sama dengan 4.000, berarti B sama dengan 4.000. Selanjutnya, tadi sudah diketahui juga tabungan si A sampai di minggu ketiga. Lalu tabungan di minggu keempat sampai di minggu ke-6. Jadi U4 adalah 17.000, U5 adalah 21.000, dan U6 adalah 25.000. Ya, benar ya, bahwa untuk menentukan tabungan si A dari minggu pertama sampai di minggu ke-6 dapat kita gunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Caranya adalah seperti berikut. Selanjutnya, yang kedua adalah kita perhatikan jumlah tabungan dari ujung ke ujung. Nah, tadi tabungan si A dari minggu pertama hingga ke minggu ke-6 adalah 5.000, 9.000, 13.000, 17.000, 21.000, dan 25.000. Nah, bila kita jumlahkan U1 ditambah U6, yaitu 5.000 ditambah 25.000 sama dengan 30.000. Begitu juga dengan U2 ditambah U5 sama dengan 30.000. Nah, U3 ditambah U4 pun sama dengan 30.000. Sehingga U1 ditambah U6 sama dengan U2 ditambah U5 sama dengan U3 ditambah U4 sama dengan 30.000. Berdasarkan yang telah kita peroleh tersebut, dapat kita tentukan berapa jumlah tabungan si A di minggu ke-6, atau dapat kita buat dia S6. Artinya jumlah tabungan di minggu ke-6. Maka S6-nya sama dengan 6/2 dikali 30.000. Mengapa ada per 2? Karena 6 data tersebut tadi sudah kita jumlahkan masing-masing ujung ke ujung, sehingga ada 2 data itu menjadi 1. Jadi kita bagi 2, maka 6/2 sama dengan 3. 3 dikalikan ke 30.000 hasilnya 90.000. Nah, berdasarkan contoh soal tersebut, dapatlah kita menentukan rumus jumlah N suku deret aritmatika. Tadi kan S6-nya itu 6/2 dikali 30.000. Bila kita ganti 6 dengan N dan 30.000-nya itu dengan U1 tambah U6, artinya ujung ke ujung kita jumlahkan, maka akan diperoleh S6 sama dengan N/2 dalam kurung U1 tambah U6. Nah, selanjutnya U1 itu sama dengan A, dan U6 itu kita buat menjadi UN, karena 6 tadi sudah ditukar dengan N. Maka akan kita peroleh Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Nah, selanjutnya UN yang tadi akan kita ganti dengan rumus barisan aritmatika. Maka akan diperoleh apa? Ayo anak didik kami, siapa yang boleh menjawabnya? Ya, Sn sama dengan N/2 buka kurung A tambah UN. Sn sama dengan N/2 buka kurung A ditambah buka kurung A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Sn sama dengan N/2 buka kurung A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Sn sama dengan N/2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Ya, benar. Jadi rumus jumlah N suku deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Dengan Sn adalah jumlah suku ke N itu menyatakan banyaknya suku, dan A menyatakan suku pertama, UN itu menyatakan suku ke N, lalu B adalah beda barisan. Baiklah anak didik kami, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi dalam deret aritmatika yang diminta adalah jumlah N sukunya ya? Ya, benar. Bahwa deret aritmatika itu menyatakan jumlah
suku-sukunya. Jadi semisalnya ibu mau bertanya nih, apa sih itu deret aritmatika? Maka siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa tuh? Deret aritmatika adalah barisan bilangan yang dibentuk dengan pola menambahkan menggunakan bilangan terhadap pola suku dan sebelumnya. Ya, jadi benar ya. Terima kasih, Bu. Maka pengertian dari deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Jadi dari sini terbukti ada kaitan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke anak-anak, sekarang ibu akan berikan kepada kalian tugas dan ini dikerjakan secara berkelompok ya. Minggu lalu ibu sudah bagikan kelompoknya kan? Udah, Bu. Ya, jadi Sekarang lanjut mengerjakan tugas ini bersama dengan teman kelompokmu. A few moments later. Baiklah anak-anak, waktu pengerjaannya telah selesai. Ibu minta kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Baik, saya akan bacakan soalnya. Dalam suatu rapat koperasi dihadiri oleh 28 orang anggota dan 1 orang pemimpin yang saling berjabatan tangan satu sama lain. Tentukan jabatan tangan yang terjadi dalam rapat tersebut. Dari soal tersebut diketahui pemimpin tersebut akan menyelami anggota-anggotanya yaitu sebanyak 28 kali. Anggota yang pertama akan menyelami yang lain sebanyak, yang kedua juga akan menyelami yang lain sebanyak 26 kali. Anggota yang ketiga juga akan menyelami yang lain sebanyak 22 kali. Begitu seterusnya sampai anggota yang ke-28 menyelami 1 kali. Maka barisan aritmetikanya adalah 28, 27, 26, 25 sampai seterusnya menjadi 1. Jadi untuk sukunya adalah N sama dengan 28, B sama dengan min 1, A sama dengan 28. Ditanya jumlah jabat tangan yang terjadi dalam rapat tersebut. Jawab. Jadi dengan menggunakan rumus deret aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 tutup kurung B. S28 sama dengan 28 per 2 dalam kurung 2 dalam kurung 28 tambah 28 kurang 1 tutup kurung dalam kurung minus 1. S28 sama dengan 14 dalam kurung 56 tambah dalam kurung 27 dalam kurung minus 1. S28 sama dengan 14 dalam kurung 56 kurang 27. S28 sama dengan 14 kali 29. S28 sama dengan 406. Jadi jumlah jabat tangan yang terjadi dalam rapat tersebut adalah 406 kali. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 karena telah mengerjakan tugas yang ibu berikan dengan sangat baik. Selanjutnya ibu akan kasih kunci jawabannya sebagai berikut. Baiklah anak didik kami, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika dengan rumus Sn sama dengan N per 2 di dalam kurung A ditambah UN atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Belajar deret aritmatika memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah dapat menghitung jumlah tabungan, menghitung bunga bank, menghitung kenaikan produksi, laba usaha, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan kepada seluruh anak didik kami untuk lebih lagi dipelajari tentang deret aritmatika ini agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai latihan kalian di rumah, ibu akan berikan PR dan akan ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi diharapkan kepada seluruh anak didik kami untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan agar kalian lebih memahami lagi tentang materi kita hari ini. Nah, tetap jaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Demikianlah video simulasi mengajar saya kali ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan, dan atas perhatiannya saya ucapkan